Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih adik-adik luar biasa ini dari Sanggar R&B. Iya. Judul tariannya tadi adalah Bunga Sumringah. Bunga Sumringah. Iya. Wah, berarti deposito nih ya. Kalau Iya. bunga itu ada yang bikin sumringah, ada yang bikin mengangah. Oh gitu, kalau Sumringah? Sumringah bunga deposito. Oke, realistis Anda ya. Nah, Kalau yang mengangah itu tadi? Mengangah ya bunga pinjaman. Oh, iya.
Bahaya. Jangan sampai ya itu terjadi sama UKM-UKM kita ya. Iya. Kan bahaya gitu. Kan ini baru mau berkembang ternyata masih tercekik dengan bunga yang seperti itu. Aduh. Nah, harus sumringah tapi. Harus sumringah Nah. ya. Seperti juga sumringahnya Bapak dan Ibu hari ini, apa kabar Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah. Ini pelaku-pelaku UKM yang ada di Karangrajak. Oh iya, kita sekarang berada di Desa Karangrajak, Wonosari. Karangrajak, Wonosari. Benar deh Bu ya? Karangrajak. Karangrajak. Bukan. Karangrajak, Wonosari, Gunung Kidul. Terus Bu? Betul. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman warga Karangrajak. Asik. Nih banyak banget olahan-olahan yang sudah dibawa, ya kan? Ya kan sesuai namanya Karangrajak. Apa? Ya. Itu kabeh barang jadi rejeki. Oh gitu. Iku beda meneh Mas. Rezeki. Rejeki. Nah. Ya. Manut saya kalau sama Om Dibio daripada dicegat yang dalan nanti. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai hari ini di Sarasehan Sibakul, saya kepengen semangatnya dulu ya Om Dibio ya. Oke, Vira. Nah, yuk seperti apa sih semangatnya UMKM? Yang pasti UMKM itu harus naik kelas, karena UMKM itu hebat, karena Jogja istimewa. Oke. Ya, UMKM. Naik kelas. UMKM. Hebat. Jogja. Istimewa. Tepuk tangan untuk kita semua. Seru ya hari ini ya. Nah. Sip. Kayaknya bakal makin seru lagi karena narasumber-narasumber yang hadir juga luar biasa. Mereka sudah paham sendiri di bidang-bidangnya. Iya. Ya, langsung kita sapa satu persatu ya Om ya. Yang pertama adalah Bapak Bambang Eko Prabowo SIP. Beliau adalah staf sus DPRD DIY. Monggo Bapak mungkin bisa disapa. Iya, untuk warga menyapa Karangrajak. Apa kabar Pak Bambang? Baik. Monggo bisa disapa dulu Ya, pelaku-pelaku UKM-nya. Teman-teman UMKM Desa Karangrajak, selamat pagi. Kami mewakili DPRD untuk ikut bersama-sama interaktif di pertemuan pagi hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Pak Turun, Pak Bambang. Pak Bambang. Nah, yang kedua, ini yang paham bener nih masalah nih ada di Sarasehan Sibakul. Udah kenal sama Sibakul belum, Bu? Pak? Belum ya? Oh, nanti dikenalin sama Pak Wisnu, tenang aja. Ada Bapak Wisnu Hermawan, Kabid Layanan Kewirausahaan KUKM Dinas Koperasi UKM DIY. Apa kabar Pak Wisnu? Saya. Saya. Alhamdulillah. Nggih. Bapak Ibu semangat. Alhamdulillah. Nggih. Ya, termasuk yang paling depan ini kayak ketua regunya ya ini. Oh ya, ini paling kritis ini tadi. Pemandu sorak ini. Om Dibijoyo, Bu. Duh iya. Kemudian yang berikutnya, wah beliau ini sudah makan garam udah sering lah. Asam juga. Asam juga. Sampai keringetnya aja masih. Oh, pernah ngerasain ya? Oke. Ya kan teman lama. Oh, teman ya. lama ketemunya Oke. di sini. Ada Mas Yohanes Irwan Cahya, beliau adalah pelaku UMKM, olahan ikan, ayam dan juga tanaman. Termasuk pertanian juga beliau ya. Tapi akrabnya dipanggil Mas Gosong. Iya. Supaya Monggo Mas Gosong menyapa audien. silakan. Bagaimana ceritanya bisa dipanggil Mas Gosong? Oh, bukan. Ya karena memang sering di pertanian ya kepanasan kayak gini. Oh, gitu. Ya, Iya, pokoknya iya. yang penting UMKM itu selalu indah dan penuh berkah. Asik. Gitu. Oke, baik. Sekali lagi saya mau minta tepuk tangan dulu untuk para narasumber kita dan juga kita di sini supaya semangat ya. Oke. Nah, di awal ini kita mau ngapain dulu nih Om enaknya? Iya, ini perangkat ada nggak ini? Ada? Ada Pak Lurah, Pak Lurah? ada? Atau Oke. Ibu aja, oke. Mau mulai coba. Ibu usahanya apa? Kita kenalan dulu. Monggo Bu. Iya. Yang depan ini Iya, kayaknya. iya, monggo. Nggih. Silakan di sana sebelah sana Ibu. Nah, pokoknya bonusnya nanti masuk TV Bu, close up. Kenalan dulu Ibu siapa, terus usahanya apa? Monggo Bu. Pendek Mas Sulaiman. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ingkang kawula hormati Bapak Dewan Pimpinan Rakyat Provinsi nggih. Tentunipun ingkang kawula hormati Bapak Kepala Kepala Bidang Kewirausahaan. Kewirausahaan. Iya. Dinas Dinas Koperasi di DIY. Daerah Istimewa Yogyakarta. Ingkang kawula hormati Bapak sinten? Kosong. Bapak Gosong. Pak Irwan. Oh, Pak Irwan. Pak Ya Irwan. ampun Pak Gosong ya, Pak Irwan. Selaku Praktisi Bu, Praktisi, beliau pelaku nggih. UKM.
Ibu-ibu ingkang kawula hormati lan ingkang kita banggaaken. Wonten ing mriki dalem badhe matur lan badhe memperkenalkan diri, kawula dipun paringi asma Irma Suratmi Fauzi saking kelompok UMKM Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul. Adapun kegiatan ingkang kawula geluti nggih menika di samping sakjatosipun nun sewu nggih. Kula pengen viral produk kula menika wanci memang saya sengaja tidak saya kasih label. Tidak dikasih brand ya Bu ya? Iya. Ada alasannya Ibu? Enggak pakai brand. Kenapa, Karena Bu? apa? Karena saya waktu dulu menggeluti di kelompok kami namanya kelompok Pelaigun atau Sari Alam. Ada 2 kelompok nggih, kelompok olahan nggih, frozen. Ada nugget tuna, bakso tuna, tahu tuna, abon tuna dan lain sebagainya. Cuman karena memang masa pandemi ini kami sangat merasa terpukul ya adanya ekonomi yang saat ini katakanlah labil dan belum stabil atau tidak stabil tapi belum stabil. Yang jelas kondisi ekonomi pada saat ini kami mengalami kemerosotan tinggi sekali dan kami mensiasati adanya kegiatan yang tadinya sudah katakanlah ngetren namun karena kondisi pandemi ini untuk produk-produk yang kami olah itu mengalami kemerosotan dan harganya tidak terjangkau oleh masyarakat. Karena apa? Untuk olahan khususnya tahu tuna, abon tuna dan lain sebagainya itu kalau di kalangan menengah ke atas itu memang bisa terjangkau. Tapi kalau di kalangan menengah ke bawah itu kurang terjangkau. Karena apa? Harganya relatif mahal dan tinggi katakanlah seperti itu. Tapi kalau yang saya sajikan seperti itu, saya kira untuk kalangan menengah ke bawah itu bisa membelinya dan ini ngetren sekali nggih. Untuk yang khususnya bakul-bakul penjual yang sayur keliling itu mesti ngambilnya produk di saya dan kami siasati kalau waktu dulu itu kami menggunakan olahan ikan, kami mensiasati adanya olahan dengan daging ayam dan itu harganya sangat terjangkau seperti itu. Maka dengan demikian, dengan adanya produk kami tampilkan yang sengaja tidak menggunakan label. Kalau di rumah ada Bu, tapi karena tadi juga kami di rumah mohon maaf juga rumah makan seperti ini, kebetulan saya juga di booking, monggo Bapak anggota dewan, Bapak dewan ataupun Bapak kepala bidang besok kalau mungkin ada event bisa silakan rawuh ke rumah makan saya seperti itu. Iklan tersembunyi, pinter nih Bu nih. Masuk nih. Terus di samping itu juga kami mempunyai kelompok olahan embrio ada 3 dan di sana juga di samping produk-produk frozen itu ada keripik-keripik dan lain sebagainya. Itu juga kami pasarkan melalui online untuk saat ini karena selama ini itu kalau pemasarannya seperti halnya misalkan rumah makan seperti di saya itu kami kalau tidak aktif menggunakan online itu saya kira untuk pengunjungnya berkurang banyak sekali. Dan kami juga setelah menggunakan online itu kami juga alhamdulillah untuk pemasaran pesat. Di samping mungkin ada tumpeng dan lain sebagainya ingkung itu kami juga melayani berbagai macam nasi box, misalkan seperti itu. Dan itu Ibu udah berkelompok ya? Sudah ada kelompoknya Bu ya? Sampun. Terus kalau untuk binaan embrio itu berarti dia masih baru, teman-temannya masih baru? Pemula. Pemula. Digandeng juga tuh untuk dijadiin. Harapannya kami mohon maaf karena di sini yang rawuh beliau Bapak Dewan Pimpinan Rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
itu kami harapannya untuk bisa mendampingi sejauh mana Dewan itu bisa mendampingi kelompok-kelompok, termasuk diantaranya tadi kalau misalkan ada kelompok yang belum mempunyai peralatan, mungkin didukung adanya peralatan dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf, karena kami di bawah naungan Dinas Kelautan dan Perikanan, insya Allah untuk peralatan kami cukup, mungkin kami alihkan untuk bisa permodalan kalau seandainya bisa. Ya. Ini suatu usulan Bapak. Ya. Terus untuk yang selanjutnya, kami juga pingin sekali untuk adanya pendampingan semacam adanya pelatihan atau diklat-diklat, baik itu pemasaran atau mungkin demo olahan dan lain sebagainya. Itu akan menyasar sekali dan alhamdulillah kami kebetulan ya pada saat ini bisa diundang oleh Bu Sri Marjono selaku mantan lurah di sini, dan bisa ketemu sama para pakar-pakar dan beliau-beliau yang sangat hebat. Kami mengutarakan seperti ini, mudah-mudahan adanya inspirasi dari kelompok-kelompok kami yang notabene saya diwakilkan di sini, mudah-mudahan bisa aspirasi ini bisa disalurkan dan bisa diimplementasikan di kelompok masing-masing. Dan segera direalisasikan ya Bu ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bu Irma. Ya. Matur nuwun ya Bu Irma. Saya kira demikian dari saya, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk ibu-ibu UKM ini luar biasa. Bener kan ketua regunya? Iya. Beliau paham banget nih seperti apa UKM yang ada di sini. Benar. Baik, kita langsung ke Pak Bambang nih. Tadi Pak Bambang sedang menulis. Kira-kira apa yang akan disampaikan? Pak Bambang ini tadi ada masukan dari warga gitu ya, yang biasa sebagai perwakilan dari rakyat. Monggo, apa yang ingin disampaikan? Ini tadi kalau peralatan oke katanya Pak. Kalau permodalan pripun, monggo ini bisa dipakai mic-nya Pak J. Terima kasih Bu Moderator. Terima kasih kepada perwakilan dari UMKM Lipar ya Bu ya. Ternyata ini lintas. Bukan cuma Karangreje atau Wonosari, tapi ternyata UMKM dari kecamatan yang lain juga datang ini. Jadi saya kira masukan seperti itu bagi DPRD merupakan masukan yang sangat istilahnya sering didengar atau sering mendapatkan masukan dari rakyat atau masyarakat yang lain selain UMKM. Dan sebetulnya DPRD selaku yang punya kewenangan tentang anggaran ini sangat merasakan bahwa khususnya UMKM ini perlu adanya plafon yang jauh lebih besar di APBD melebihi tahun-tahun sebelumnya saat belum kita pandemi. Nah, dalam hal ini kalau kita menggunakan plafon anggaran, ini kok kalau katakan masukan atau mungkin aspirasi hari ini atau tahun ini kalau kemudian direspon, itu realisasinya tahun 2002 Bu. Jadi 2022 ya. 2022 sehingga kelihatannya sangat tidak responsif. Tetapi nanti kami dari DPRD bersama dengan eksekutif mencoba men-setting anggaran sedemikian rupa sehingga kalau katakan aspirasinya tahun 2001 ini ya realisasinya kalau bisa tahun 2001. Walaupun secara mekanisme pembahasan anggaran itu biasanya H+1. Tetapi sama tahunnya sama, ini nanti akan kita olah demikian rupa di DPRD dan pemerintah eksekutif. Mungkin kita akan menggunakan belanja tidak langsung yang sifatnya mungkin berupa bantuan. Ini saya kira lebih responsif. Apalagi di Provinsi DIY ini kita punya anggaran yang ada dua, yaitu anggaran APBD maupun anggaran DANAES. Nah, secara teknis seperti apa, saya kira yang punya kemampuan untuk menjelaskan nanti ada di pihak eksekutif dalam ini Pak Wisnu. Oke, Pak Wisnu ya. Mungkin langsung. Matur nuwun Pak Bambang. Terima kasih Pak Pak Wisnu Bambang. mungkin Langsung saja Pak Wisnu. Melengkapi apa yang sudah disampaikan Pak Bambang. Nggih, matur nuwun. Jadi kalau sekilas tadi saya di depan hanya 2, ternyata di sana banyak sekali ya
produk-produknya ini. Jadi ini dari Karangreje semua atau campur dengan ngelipar ya? Oh, tepos malah. Oh, nggih. Berarti saya percaya bahwasanya ternyata geliat ekonomi yang dimotori UMKM di sini masih hidup. Artinya di sini pun produknya macam-macam gitu kan, dengan kemasan yang beraneka ragam. Tidak hanya keripik, crispy wader gitu. Nah, ya, crispy wader ini yang bagus ini. Jadi ini seperti ini sudah ada PIRT-nya. Cuman nanti kalau ditambah-tambah nanti kita bisa support kandungannya ini bisa ditambah ya, nutrisinya, proteinnya ada berapa nanti bisa kita. Tapi yang jelas apa yang menjadi keluhan tadi di masa pandemi ini adalah problem kita bersama. Artinya dinas banyak disambangi UMKM itu kan, terutama yang sekitar itu, karena selama pandemi tiba-tiba pasarnya hilang gitu kan. Mulai sedikit pulih ya akhir-akhir 2-3 bulanan ini. Saya kira tadi saya naik ke Wonosari kok sudah rame ya gitu kan. Minggu kemarin libur panjang itu di mana-mana rame. Ya, semoga beberapa hari ke depan meskipun ada larangan mudik ini, ekonomi lokal ini mulai bergeliat. Itu Ibu. Jadi di dinas kita juga support terhadap UMKM. Jadi kalau tadi yang disampaikan Ibu sudah sangat kreatif. Jadi artinya apa? Semangat entrepreneur yang dimiliki oleh ibu-ibu dari Ngelipar ini sudah ada dan sudah muncul, bahkan kuat kalau saya lihat ini. Dari stylenya, cara menyampaikan itu sangat style marketingnya kuat sekali ini tadi. Itu makanya kami juga di dinas itu ada skema, ada sistem Ibu namanya Sibakul jogja.jogjaprof.go.id. Jadi kalau di sini kan jaringan internetnya cukup kuat ya. Jadi saya coba ini. Jadi silakan buka googling sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Mendaftar saja di situ Ibu, asal Ibu punya NIK, jadi punya berKTP DIY, apakah itu Gunung Kidul, Sleman, Kota, Bantul atau Kulon Progo, itu mendaftar di situ. Jadi setelah mendaftar, Bapak Ibu yang kalau mendaftar itu mestinya Ibu harus punya usaha. Usahanya apa? Keripik wader. Didaftarkan. Difoto yang bagus, dideskripsikan, dikasih harga. Nah, ketika sudah terpampang di situ akan kita kurasi nanti. Ini fotonya sudah pas belum? Alamatnya di googlingnya sudah ada belum titiknya. Nah, kita membantu pemasaran online. Kalau produk Bapak Ibu laku, dijual, katakanlah ada pesanan dari Patuk ke Karangreje, itu nanti dinas koperasi yang akan membayar ongkos kirimnya. Itu caranya gimana? Bapak Ibu setelah lolos kurasi nanti akan ditimbali ke kita. Bisa ditimbali, bisa minta difasilitasi. Saya nggak tahu Ibu di sini sudah ada ojek online atau belum? Belum seperti. Sudah ya? Grab atau Gojek? Gojek ya, alhamdulillah. Jadi di GoFood itu ada laman kita Sibakul, ada produk-produk UMKM kita di GoFood. Itu nanti Bapak Ibu akan kita berikan pilihan. Mau gabung Grab, Gojek, kirimin aja atau PT Pos atau semuanya. Nah, nanti ketika ada pesanan, kalau Bapak Ibu pengen, oh saya pengen nanti yang crispy wader ini kalau ada pesanan dari Semarang, oh nanti berarti Bapak Ibu saya sarankan Bapak Ibu harus gabung di lamannya kirimin aja, nanti kita bantu, kita fasilitasi. Nanti kalau ada pesanan yang sampai di luar DIY, nanti ikut yang kirimin aja atau PT Pos. Ya, memang di cover sampai berapa Pak Wisnu? Bisa sampai Semarang juga? Maksimal 50.000 biaya kirimnya. Jadi, kelebihannya nanti ditanggung. Iya. Ya. Oke. Kalau Jogja kayaknya 50.000 udah sampai kemana-mana. 50.000 itu dari Gunung Merapi sampai Parangtritis itu masih
50.000 ya ongkosnya. Oh, ibu-ibu tepuk tangan dong ya. Ini ongkir, bebas ongkir kalau sudah dinyatakan karena lolos, biasanya kalau kita mau beli barang kan kadang wah harga barangnya kok mahalan ongkirnya gitu kan. Regane 10.000 ongkirnya 12.000. Iya Mas Dibio, jadi ini sudah berjalan hampir setahun ini, jadi sejak 2020 memang kalau saya analisa transaksi paling saat pandemi mulai Mei sampai Desember 2020 itu yang paling kuat dan ramai itu di Sleman Kota sama Bantul. Gunung Kidul ini masih zero. Saya menganalisa apakah ojolnya nggak sampai sini. Ternyata banyak kekeluhan. Ada sebenarnya. Infrastruktur internet kalau ini nggak support susah. Kemudian titik lokasi kalau lokasinya di pinggir jalan Karangrejek, tapi ternyata rada mlebu lah itu nanti ada. Nah, ini menjadi tantangan-tantangan tersendiri karena untuk melatih UMKM paham literasi digital itu nggak gampang. Makanya nanti kalau Bapak Ibu di sini nanti ini yang paling cepat ya, nanti menginginkan ini kita support, berkirim surat saja nanti. Syukur-syukur atas nama desa atau mana-mana nanti bisa kita support datang ke sini, asal lokasi pelatihan itu juga support internet nanti, sehingga mendaftarkan produk Bapak Ibu saat itu di sini itu bisa lancar ya. Nanti kita difoto bareng. Karena tidak gampang, ada dulu itu jualan sayur. Fotonya itu bukan sayurnya tapi rombongnya gitu kan. Waduh. Nah, mestinya begini dodolan di situ tinggal milih ada sawi, ada wortel. Nanti satu aja cukup, padahal tidak, nanti ya wortel khusus, sawi khusus. Dan nanti memang yang gambar-gambar ini nanti dibuat menarik seperti apa lah, ini kan ini contoh produk yang bagus. Dan kita ada pembinaan keduanya kalau Bapak Ibu ikut Sibakul nanti seperti apa untungnya. Iya, keuntungannya banyak ya Pak Wisnu ya. Kalau nggak laku, seumpama tidak laku nanti tetap kita kok nggak laku kenapa? Wow, ternyata kemasannya kurang bagus. Oh, kita kasih beri pelatihan tentang kemasan. Oh, rasanya kurang enak. Oh, nanti kita cari expert pelatihan bagaimana mencari rasa yang pas sesuai dengan selera pasar. Oh, belum ada sertifikat halal. Oh, nanti kalau memang sing sakjane rasanya enak kok ora ngono halal. Oh, nanti kita berikan fasilitas, dan semua itu Bapak Ibu tidak kita kenakan biaya. Semua gratis dari Dinas Koperasi. Syaratnya adalah harus gabung di Sibakul. Nambah sedikit Pak Wisnu. Dari sekian banyak transaksi yang di Sleman dan kota tadi, itu komoditi apa Pak? Barang apa itu? Banyaknya makanan. Makanan ya? Oh, jadi optimis Bu, makanan masih nomor satu ya? Nomor satu. Untuk perekonomian, untuk UKM. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan kita tentunya di Sarasehan Sibakul, tapi tentunya setelah yang satu ini, jadi tetap bersama kami. Baik, kita lanjutkan lagi Sarasehan Sibakul yang masih persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Anda yang ada di rumah sedang menyaksikan kami sekarang bersama dengan warga dari Wonosari Gunung Kidul yang saat ini kita berada di Karangrejek ya. Mudah-mudahan rezekinya. Itu rezeki akan gede gitu. Rezekeni. Nah, termasuk rezeki ada di mana-mana. Itu nanti Mas Gosong bisa cerita. Kayaknya Bu Irma keberatan loh kalau dipanggil Mas Gosong. Kok malah Bu Irma yang keberatan ya? Mas Glowing gimana? Mas Glowing. Mas Irwan dong manggilnya. Malah lebih memfitnah loh Bu kalau itu malah. Malah nggak bener itu ya. Mas Irwan Gosong. Ini kan rezeki ada di mana-mana. Mas Gosong ini sekedar informasi dulunya pelaku atau bisnisnya event organizer. Jasa ya Om? Jasa. Dan sangat luar biasa ya. Tapi begitu ada pandemi, terus mungkin sudah jenuh dengan bisnis yang lama, beliau banting setir, jauh dari dunia hiburan. Terus? Yaitu dunia pertanian ya Mas Gosong ya. Kok iso? Nah, ya kita tanyakan ini. Pertanian apa Mas Gosong ini? Macam-macam. Menyebutnya apa ini kalau macam-macam? Pertanian itu kan ada 5. Pertanian sendiri. Kayak balonku ya. Kayak Pancasila. Kayak Pancasila, memang kayak Pancasila. Dan memang
kekuatan dari pertanian itu luar biasa. Salah satunya itu adalah produk seperti UMKM ini. Nah, sedangkan kita kan masuk ke dalam pertanian, ke perkebunan, peternakan, perikanan, pertanian itu sendiri dalam satu siklus. Itu 5 itu tadi apa aja? Itu. Perkebunan, perikanan, peternakan, pertanian itu sendiri. Dalam satu area ya Mas Gosong ya? Dalam satu area. Nah ini yang perlu orang tahu nih, biasanya kan taunya wah lemahku sempit ya Mas Gosong. Alasannya itu. Nah bagaimana nih Mas Gosong? Ya tadi saya juga sempat ya istilahnya tanya sama dari pihak koperasi juga, nanya-nanya gimana dibantu online, tadi juga menjelaskan dari Ibu siapa tadi? Bu Irma. Ibu Irma ya tentang masalah penjualannya seperti apa. Itu sebenarnya sangat menarik dan itu membuat kita atau saya sebagai pelaku UMKM di bidang pertanian ini ya, kita sebut pertanian itu nantinya akan lebih ya istilahnya semangatnya lebih oke. Nah kalau kita tuh mikirnya itu dulu itu saya IO, event organizer yang dimana yang bergerak itu memang otak kanan ya. Bagaimana saya menciptakan sebuah ya istilahnya event atau market di mana perusahaan itu bisa ternama karena event organizer saya. Akhirnya saya bosen istilahnya ke perjalanan yang kemana dan sebagainya, tapi saya hanya bawa sponsor produk lain, sponsor perusahaan lain. Nah itulah yang membuat istilahnya intuisi atau pikiran saya, bahkan hati saya sendiri tergerak untuk melakukan sesuatu yang notabene itu berguna untuk diri saya sendiri, keluarga saya, tetangga saya, kemudian RT, RW dan mungkin masyarakat. Nah itu yang saya pikirkan. Akhirnya saya berjuang, coba saya akan pamitan dengan sponsor utama saya. Dulu saya sama sponsor utama dari sponsor utama saya Mas Debro juga tahu. Saya berpikir karena juga banyak dari pemerintah juga, teman-teman pemerintah juga tanya ke kita, istilahnya dulu banyak berdiskusi bagaimana sih cara mengembangkan UMKM dari hulu sampai hilir. Itu yang paling penting. Sedangkan hilir itu adalah IO, marketing, yang dilakukan oleh ibu-ibu UMKM sekarang. Biasanya mereka pusing bertanya bagaimana sih caranya ngedol nek wis kaya ngene. Nah, padahal kita ada ED-nya mungkin expirednya hanya 1 bulan atau berapa bulan. Makanya kita berlatih untuk melakukan sebuah sistem, mengkombinasi dari sistem pertanian yang sudah dulunya dikenal dengan hidroponik, aquaponik dan sebagainya, kita satukan. Sehingga kami memiliki produk atau bahan baku. Seperti tadi kayak Bu Irma bahan bakunya ikan tuna, kalau bahan baku punya saya ikan patin. Orang bingung, ikan patin harus untuk apa? Menjualnya di mana? Seperti apa? Harus kayak apa? Kita jual hanya sekilo 16.000. Ora cocok karo le makani nyekel di patil gregesi. Kalau patil gregesi Mas, tenan itu patilnya sering itu ada 3. Iya sering atau matil sering lah di patil maksudnya. Nah, kemudian dari tanaman juga bagaimana dari tanaman itu akhirnya bisa tumbuh. Saya fokus pada satu produk, 2 produk tanaman saya yang mungkin nanti akan menjadi imunnya dari COVID juga, yaitu lemon sama daun mint. Itu yang susah ditiru sama orang. Memang mudah menumbuhkan lemon sama daun mint, memang mudah, tetapi perawatannya yang susah. Memang mudah kita membuat keripik pisang, tinggal bungkus mudah. Tapi bagaimana caranya kita mempertahankan untuk laku, itu susah. Nek laku terus sampai bisa bikin pabrik itu rezeki yang luar biasa. Nah, berbeda pemikiran saya sebagai UMKM dengan UMKM yang lain. Tergantung sama pemerintah, piye modale dan sebagainya. Berbeda. Kami membutuhkan dari pemerintah adalah untuk menyatukan dari UMKM itu bisa menjadi sebuah pasar. Yang notabene pasar UMKM itu bisa disorot sehingga laku terjual. Kita nggak butuh modal. Sebenarnya seperti itu. Karena teman-teman sudah punya integritas, sudah punya semangat, udah punya produk. Jadi orang UMKM itu pasti sudah ada modal, pasti. Cuman bagaimana menjualnya. Nah, produk yang saya bikin ini atau istilahnya produk yang kami bikin ini adalah di mana ketika
kalau kita sebut palu gada. Palu mau? Gue ada. Bahkan produk sampai ke keripik, oke. Kita menjualnya dari tetangga dulu. Katakanlah ikan, ketika kita panen ikan setiap 6 bulan sekali, 3 bulan sekali. Oke, itu untuk 3 bulan, 4 bulanan kami. Kita ke tetangga sebelah mau, tetangga sebelahnya lagi mau, akhirnya jarak berapa kilo, akhirnya mau. Itu tiap 1-3 bulan. Kemudian kita mundur, hitungan yang 7 hari. Telur ayam kampung saya. Telur ayam kampung saya kalau satu telur satu ayam kampung itu bisa bertelur sekitar 11 sampai 13 butir. Padahal punya berapa? Saya ada kurang lebih saat ini baru sekitar 300-an. Wah, ayam saja baru. Itu tiap hari dihitungin. Ya kita daftar hadir satu-satu. Ya karena menyesuaikan lahan Mas Gosong ya. Ya kita menyesuaikan lahan karena ini adalah sebuah cara supaya orang itu tidak takut untuk kemandirian pangan. Ya. Saya hanya menggunakan bagaimana untuk membuat sebuah tempat saya yang notabene saya punya lahan area saya 2000 meter, kita bikin terkotak-kotak untuk orang belajar. Kita nggak usah takut dengan area 5 meter, kita nggak usah takut dengan area 4 meter, nggak usah takut. Tetapi hasilnya itu nanti bisa nyampe jutaan. Contohnya aja, saya jual daun mint, kita bisa panen harian. Tetapi saya akan membuat panen itu 3 hari. Karena daun mint itu akan tumbuh, akar itu 3 hari. Nah itu daun mint, kita bikin pakai pot, kita bikin bagus dan sebagainya, kita jual. Kita bikin narasi. Daun mint ini dulu hidangan yang sangat disukai oleh sultan. Sultan mana? Sultan Brunei ataupun sultan mana? Nah misalnya seperti itu. Itu dibikin narasi. Bagaimana orang itu, tapi narasinya tentang kesehatan ya. Karena daun mint itu memang untuk paru-paru. Kak saya perokok aktif. Saya pernah di scan, memang paru-paru saya nggak ada. Kok paru-paru saya. Bermasalah ya. Saya langsung deg-degan ya paru-parunya nggak ada. Tidak ada masalah dalam paru-paru saya. Itu memang karena kita ngeteh pakai daun mint, kemudian kita akan bikin kesehatan kita, kemudian kita stressing hilang dan sebagainya. Kita akan bikin narasi. Dan akhirnya membikin orang menjual satu produk kita, orang itu mau membeli, merawat, bahkan mengembangkan. Itu yang harus saya lakukan. Nah, ketika katakanlah Mas Debio tadi beli produk saya misalnya ya, Mas kan yang ingin beli kan adalah customer. Mas aku beli daun mint, berarti yang minta kan Mas Debio. Ketika kita bungkus rapi, kita bagus, kita bikin bagus, Mas Debio nggak mungkin sampai di rumah hanya untuk hiasa untuk dipetik, dibuang, nggak mungkin. Pasti akan dirawat. Itu yang kita inginkan. Sehingga besok, kok apik, sesuk tak tuku meneh. Sama dengan produk, katakanlah paten saya bikin adalah fillet. Ketika kita bikin kilograman harganya kurang bagus, kita bikin fillet. Kita frozen sebentar sehingga nanti bentuknya kayak es batu itu. Kulitnya kita kupas. Kemudian kita narasi. Narasinya adalah bahwa ikan patin itu untuk mengurangi stroke. Minyak ikan patin itu luar biasa. Bisa mengurangi stroke, stressing dan sebagainya. Itu adalah fungsi ikan patin. Akhirnya orang beli, Bu, Pak, saya bisa melayani ikan patin saya hanya saya buka pasar setiap 3 bulan sekali. Jadi belum berpikir untuk saya membuat pabrik ikan patin enggak. Tapi kita fokus pada satu area. Itu yang kami lakukan. Makanya sehingga itu malah bergulung. Terus sebelah mengikutin, tetangga sebelah juga mengikutin. Akhirnya terkumpul semua ikut. Nah, jadilah kelompok tani. Nah kita kemudian minta ke dinas. Ini tadi juga saya bicara sama koperasi, mungkin dari pelaku UMKM juga sangat membutuhkan. Yang kita butuhkan itu adalah dalam Sibakul ini adalah sebenarnya sudah bagus sekali. Bagaimana UMKM itu bisa menyatu, sehingga ketika butuh apa-apa, Wonosari menginginkan ada ternyata pariwisatanya banyak, kemudian ada butuh pisang Wonosari susah, tinggal di Sibakul kita bisa barteran. Nah, misalnya seperti itu. Nanti Sibakul yang akan mengolah. Itu luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Nah, itulah yang kita lakukan sebagai UMKM. Jadi dari hulu sampai hilir
itu memang kita melakukan itu sehingga kita tidak takut besok harus makan apa, besok harus jual apa. Kita ora wedi, kita itu ora mati, kita orang ngelih. Itu luar. Tepuk tangan untuk Mas Gosong ya. Ini tadi cerita hidroorganik ya Mas Gosong. Ya. Oh ini Bu, kondisi pandemi ini kita harus hidroorganik. Hidup drop, ora gawe panik. Nah. Biar hidupnya drop, nggak bikin panik gitu panik. Maksudnya. Hidroorganik. Oke, bukan hidroponik juga ada di dalamnya ya. Oke, kalau tadi seperti yang sudah disampaikan sama Mas Irwan tadi, artinya nggak perlu modal deh, pokoknya kalau dikumpulin aja udah beres, nanti tinggal dinas masuk ke dalamnya gitu. Pak Wisnu gimana menanggapi ini tadi yang disampaikan sama Mas Irwan? Sinergitas juga jadi kunci tadi dari Mas Gosong tadi ya. Jadi apa yang disampaikan Mas Irwan ini sosok entrepreneur sejati ya seperti ini. Tepuk tangan untuk Mas Irwan dong. Ya. Yes. Jadi yang pertama dia punya mindset untuk kreatif. Jadi tadi pertama, ikan patin kita itu di filet di itu gitu kan. Sekarang jual bagaimana kemudian tadi cerita yang sekilas tentang daun mint tadi. Nah ini memang dinas memerlukan banyak orang seperti Mas Irwan Gosong ini tumbuh di banyak wilayah di DIY. Amin. Semangat seperti bisa Mas dibutuhke Irwan, yang Gosong. Itu bisa di-hire nih. Iya, nggih. Jadi apa yang disampaikan, mindset kemudian orang ngadong tapi dia pengen terus berkreatif, yang dibutuhkan UMKM pasar. Nah, si Bagul sekarang sedang membuat pasar. Dan si Bagul tidak pengen juga menjadi sebuah pasar yang unggul dibanding marketplace yang lain. Itu biarlah marketplace yang lain juga tumbuh. Itu si Bagul tidak akan menyaingi dan pasti tidak akan mampu pemerintah daerah itu. Uangnya pemerintah berapa sih di antara di dalam pertumbuhan? Tidak banyak kok gitu. Kalau dibandingkan dengan uang yang beredar di wilayah Jogja tidak banyak. Makanya tugas kami adalah mendinamiskan bagaimana pasar itu kembali normal kembali. Itu tidak ada monopoli. Jadi kami juga menumbuhkan Bapak Ibu untuk bergabung dengan marketplace yang ada tadi sudah disampaikan dari Bu itu tadi Bu Irma ya. Saya juga punya pasar online ini yang bagus. Boleh ya Pak ya? Tadi sudah gabung di si Bagul, masih boleh jualan di tempat lain ya? Semakin banyak laman online yang dipilih, yang dimiliki itu semakin bagus. Karena orang online itu punya pasar sendiri-sendiri. Jadi biar produk kita dicintai tanpa harus orang datang ke Wonosari, itu bisa dilihat dimanapun ya. Jalan satu-satunya melalui digital ekonomi, e-commerce ini. Ya ini yang pengen kita tumbuhkan. Ayo ajari pertama dengan si Bagul. Nanti si Bagul akan mengarahkan, iki lo kalau kamu ikut sistemnya beli-beli seperti ini, sistemnya Shopee seperti ini, sistemnya Grab seperti ini, sistemnya Gojek seperti ini, sistemnya Jogja kita seperti yang dimanapun 5.000 itu. Nah, kita akan mengenalkan ekosistem seperti itu sehingga Bapak Ibu akan kami bantu bagaimana apa yang dipunya ini, apa yang diusahakan ini bisa dijual melalui IT. Karena sekarang IT ini adalah ya ini bisnis masa depan. Selama pandemi ini yang ketika di mana-mana sepi, tempat tiba-tiba Parang Titik sepi, kemudian Baron sepi ya. Hanya IT ini yang bisa berpotensi. Saya masih bisa kirim ingkung ke Patok. Saya masih bisa kirim ingkung ke Piungan. Nah, ini yang pengen kita support. Bagaimana kemudian tantangan kedua, bagaimana membuat ingkung itu bisa tetap enak dinikmati ketika dia pesan sampai ke lokasi pemesannya. Itu yang jadi tantangan-tantangan yang kemudian tahapan selanjutnya seperti ini. Mungkin seperti itu, Mbak. Ya, ini yang mungkin membedakan si Bagul dengan aplikasi-aplikasi marketplace yang lain ya. Betul. Kalau sana cuma bantu jual, kalau di sini bantu membina, ya kan Mbak ya. Betul. Nambah gawe pinter ya, gawe pinter UMKM. Jadi nggak hanya menjual aja, tapi membantu untuk mempertahankan kualitas. Benar. Kan gitu. Dan ada lagi Bu, ada Bu. Apa? Kita kan melihat kayak produk tadi kan sedikit terbesit ya karena dari dinas tadi istilahnya memberikan fasilitas yang luar biasa. Tapi ingat karena memang benar dana terbatas. Bukan karena kita sebagai dinas, bukan karena saya pelaku praktisi. Kayak misalnya contohnya ini kita lihat aja contoh di depan ini adalah pisang nih Bu. Nah
IT itu sekarang itu adalah hal yang utama. Kita 99% harus menggunakan IT. Kita bikin aja keripik pisang ini ditata, yang goreng itu jadi kayak kerupuk besar. Jadi kita harus kreatif. Ini pisang Wonosari, pisangnya bentuknya bulat-bulat tapi dibikin kayak besar. Jadi kita ya misalnya kayak gitu. Jadi kipas misalnya. Jadi kreatif. IT itu kreatif. Contoh kita beli daun mint. Maaf saya memberi contoh saya ke daun mint. Daun mint itu di pasar 1 kilo 20.000. Ya saya menjual daun mint 1 pot cup salah satu produk segini ya, cup itu 12.000 hidup. Dan itu daun mintnya cuma 5 lembar, nah. 5 batang. Tapi kan packagingnya cantik Mas Irwan. Ya itulah, tapi packagingnya juga murah, hanya cuma dari cup itu. Tapi kita bikin bagaimana bentuk daun mint itu dijual itu bisa rembuyung apik. Padahal itu kan cuma 5 batang aja. Nah itu sebagai contoh. Lalu lele, saya punya lele, saya panen, saya bisa membuat lele itu panen 2 bulan. Supaya bagaimana mengurangi makanan. Kita bisa membuat lele panen 6 bulan, tetapi tetap besar, tetapi ketika mau ke 6 bulan kita gemukkan. Kalau mau dijual kita gemukkan. Makanya saya butuh waktu, Pak mau butuh lele berapa? 5 kilo misalnya. Saya butuh waktu seminggu untuk menggemukkan sebentar. Karena saya pakannya hanya untuk membesarkan, bukan untuk menggemukkan. Jadi lele saya nggak begitu besar, tapi ketika mau kita jual, kita akan gemukkan. Ada sendiri caranya. Itu adanya, sehingga kita akan ngirit. Iya. Nah kecuali sapi bisa Mas, Ya nyegati idul kurban aku sing kuru-kuru gemuk. Mengko dikira Ethiopia itu nanti. Nah, karena kan kita menyadarin bahwa kita itu kalau sebagai petani kalah di pupuk, kalah di pangan. Dan akhirnya panen KO. Itu seperti itu. Kita katakanlah kalau kita tadi masuk ke panen lele, kita jual 1 kilo 18.000. Saya bisa menjual lelenya 60.000 per kilo. Kita asap. Lele itu kita asap, kita sunduin sekilo isi 60.000, isinya sekitar 8 sampai 12. Jadi lebih awet ya? Lebih kecuali lebih awet bisa lebih mahal. Padahal ngasap itu berapa jam sih? 2 paling ya. Ya, kita hanya membeteti sedilit ngasap. Sekilo isine 13, harganya 60 sampai 70.000 biasanya untuk bikin mangut. Iya. Tapi orang kan udah nggak repot. Ya. Nah, itu yang disasar ya. Nah, itu yang disasar. Jadi kenapa kita harus pusing-pusing menjual produk itu banyak banget? Keuntungannya katakanlah Rp1.000. Satu produk, 10 produk Rp1.000, tapi kita satu produk bisa untung Rp10.000. Lah mendingan satu produk. Sehingga kita bisa membantu fasilitas dari ide si bakul tadi, IT dari si bakul tadi, isinya nanti marketnya benar-benar market yang istimewa. Si bakul nanti akan punya nama, kalau kita mengunjungi si bakul, ini sesuatu yang beda, produknya luar biasa, UMKM yang unik-unik. Nah itu yang akan menjadi sebuah pola. Akhirnya rekan-rekan UMKM itu tidak ada pusing bikin modalnya gimana, seperti apa dan sebagainya. Saya memulai pertanian modal 0 putul, meskipun nekat. Dari EO nekat. Modal nekat. Saya berusaha bagaimana saya akan bisa mulai dari 0. Ngingu lele, atasnya saya kasih ayam, kemudian ada tanamannya, daun mint, ada markisa. Bahkan sekarang markisa yang nggak laku, pada jatuh nggak laku, saya bikin yang namanya teh markisa. Teh markisa nanti ada perpaduan teh Wonosari juga, teh goro-goro. Luar biasa, sepete itu top itu. Ya goro-goro hanya di Wonosari gitu Bu, kalau nggak salah. Nah, itu padahal Wonosari punya teh yang luar biasa. Tinggal narasinya. Minta bantuan si bakul dinas pertanian, narasinya teh itu seperti apa? Mungkin dibikin isu lah, gimana sih ceritanya tentang produk ini, orang dibikin tertarik untuk membeli karena behind the scene lah istilahnya. Yes, markisa yang nggak laku, saya bikin teh kemudian ada orang pesan bisa harganya 12.000, padahal memang markisa tibo. Nah itu hanya saya cara mengemas menjadi UMKM, melatih teman-teman di sebelah seperti itu. Nah itu yang kita harapkan, UMKM itu harus kreatif, bukan produknya, tetapi kreatifnya. Kalau rasa saya yakin UMKM itu ibu-ibu ini jagonya. Tetapi nek carane ngolahe ora iso apik, nggak kreatif, ya nanti sama aja pesaingnya banyak. Itu Pak. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Mas Irwan Gosong. Ini ya. Iya. 11-12 dengan Isaac Newton ya. Isaac Newton menemukan teori gravitasi itu gara-gara apel jatuh. Kalau ini menemukan teh dari markisa gara-gara markisa jatuh. Oke. Luar biasa. Ya, enggak apa-apa. Cuman beda nasib di kulit aja mereka.
Oke, baik, nanti akan kita lanjutkan lagi Sarah Sehat Si Bakul, tetap bersama kami tentunya. Oke, kita lanjutkan lagi Sarah Sehat Si Bakul dan semakin seru karena ternyata banyak ide-ide kreatif luar biasa dari Mas Irwan Gosong. Iya. Kemudian langsung ditanggapin sama Pak Wisnu ya, belum dari Pak Bambang nanti. Nah, ini sekarang baru. Tapi kita cek dulu semangatnya Oh seperti iya apa. betul. Ya. Yuk coba kita semangatnya teman-teman Iya. UMKM. UMKM Naik kelas. UMKM Hebat. Jogja. Istimewa. Oke, siap. Nah, sekarang kalau tadi sudah ada Bu Irma, sekarang saya mau dengar suara bapak-bapak pelaku UKM. Monggo silakan, siapa yang mau bersuara silakan Pak. Nah, kan biar adil, ada ibu, ada bapak. Ini tas dibawa kemana-mana, duitnya akeh banget ini Mas Divyo. Oh iya. Yakin tak depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat narasumber dari Dinas Koperasi, dari Mas Irwan, Pak Bambang, saya nggak pangling lagi. Mungkin lebih dekat lagi Pak, ya supaya suaranya jelas. Mungkin di sini Pak Bambang Sudah familiar ya? Sudah familiar dengan Pak Bambang. Saya dari Pulutan Pak. Ya. Oh berarti ngetop Pak, tutupan masker aja Ya. masih bisa dikenali nih ya. Perkenalkan, nama saya Kusno, saya dari Pulutan, masuk wilayah Wonosari, dan saya pelaku UKM Koro Pedang, yang mana selama ini Koro Pedang kan terpinggirkan. Saya dulu pelaku Ekoprint karena ada COVID, orang kan berubah arah, pakaian nanti dulu, yang penting makan. Dan selama COVID itu saya putar otak. Saya selama ini saya lihat Koro Pedang kok terpinggirkan. Akhirnya di saya olah jadi tempe, kecap, nugget, mie, Koro Pedang Pak, yang panjang. Itu di Gunung Kidul dulu pernah dibudidayakan, tapi karena nggak ada yang nerima, terpinggirkan. Pada akhirnya saya selama ini saya ke Jawa Timur cari bahan baku. Kenapa kok dipinggirkan, kok tidak diterima, kenapa? Karena dulu nggak ada yang mengolah Bu. Oh, padahal kalau udah diolah jadi makanan enak ya? Iya. Itu, jadi tempe. Nah, saya dulu berputar otak, COVID gimana caranya? Kebetulan saya sering bermitra dengan pihak kampus. Nah, saya ada yang menyambut saya, UST, saya bermitra dengan UST, untuk urusan ilmiah saya serahkan ke kampus, untuk eksekusi di lapangan saya kerjakan. Syukur alhamdulillah sekarang sudah jadi tempat magang anak-anak UST, sekarang juga ada anak UPN, pokoknya utek tentang Koro Pedang. Mungkin nanti Bapak dari Ibu kalau tertarik dengan Koro Pedang bisa hubungi saya. Oke. Ya. Itu bahan bakunya ditanam sendiri apa masih impor? Ya, selama ini tahun terakhir ini saya promo ke gapotan, ke teman-teman petani. Kebetulan saya kan juga orang KTNA, kontak tani nelayan. Saya pengurus untuk DIY dan juga pengurus di Gunung Kidul. Nah, itu saya promosi ke teman-teman, tolong ditanam. Nanti nggak laku, akan saya ambil nanti. Kalau nggak laku saya siap terima, berapapun Anda punya saya terima. Sekarang sudah ada tawaran dari Taiwan, tapi belum saya laksanakan karena dia maunya Koro Pedang muda. Nanti kalau Koro Pedang muda kita jual ke sana, untuk olahan di sini kita kelanjutannya gimana gitu. Okay. Masih saya pikirkan. Kebetulan kemarin saya juga ketemu sama Bapak Deddy Mulyadi, Komisi 4. Dari Asosiasi Koro Pedang Indonesia, kami sudah bikin untuk kelanjutan ini. Kemarin kedelai pada teriak-teriak, pengusaha tempe tahu, tapi kami enjoy aja. Kami punya koro, rasanya nggak kalah. Oh ya. Orang kalau sudah makan tempe koro ini kedelai atau koro? Nah, seperti itu. Hampir nggak ada bedanya ya? Nggak ada bedanya. Kalau cara ngolahnya benar ya? Cara ngolahnya benar. Produknya ada? Itu tempe, maaf. Oh iya. Oh oke. Siap. Oh ada Om tuh. Itu tempe Koro Pedang. Tempe. Itu tanaman Koro Pedang itu
itu manfaatnya banyak sekali. Sebenarnya untuk barier pertanian juga bagus. Dan juga itu kandungan proteinnya sampai 36%. Kemarin yang meneliti dari UGM, IPB untuk ilmiahnya. Jadi Mas, sekarang sebenarnya kalau untuk nanam ini mudah ya, mudah sekali Gunung itu. Kidul nih ya. Saya sarankan malah di tanah-tanah kritis. Oh gitu. Iya, soalnya untuk kedepannya tanahnya jadi bagus setelah ditanam itu. Oh gitu. Ini contoh nah. biji-bijinya seperti ini. Oh gitu, ini jadi kayak gini. Nggak kelihatan loh kalau ini dari koro. Nanti kalau tertarik tentang koro bisa hubungi saya. Berapa lama sih setelah ditanam terus bisa dipanen? Itu sama dengan jagung, Bu. Oh gitu. Umurnya sama dengan jagung. Iya. Wah, ini Mas Gosong tertarik juga nih, Tertarik, mau tanam juga. wah, ini. Bisa jadi langsung jalan otaknya ini. jadi luwih larang ya jelas. Kemarin dari yang sudah nyambut tentang ini, Iya. Dari ada salah satu mantan dewan di sini, Pak Slamet, itu sudah membudidayakan, minta ke saya 1 hektar untuk pengembangan koro padang ini. Oke. Luar Terus biasa. spot-spot yang 1000 meter, Iya. 500 meter, Iya. itu teman-teman petani sudah saya. Oke. Untuk benih, jangan khawatir saya ada. Oke. Jadi, Oke. bisa hubungi kami mungkin di nomor di WA saya, Iya. 08. Ini nggak ada di sini ya? Iya. Ada ya sini ya? Nggak ada di sini. Nah, Itu belum kode ada. etik kalau saya kasih nomor telepon di situ. Iya. Sibuk ya Mas? Kasihan reseller saya, Bu. Oh, gitu, iya, iya. Reseller benar-benar. saya nanti pelanggan Berarti reseller udah saya banyak ya resellernya ya? Iya, sudah Iya. ada resellernya juga. Oh, Iya. Di Jogja, siap. kami pakai Jogja kita, Bu. Oke. Hanya 5.000 dari sini Jogja, Bantul hanya 5.000. Nah. Jogja kita namanya. Kita satu wadah Iya, iya, karena iya. sudah langganan. Oke, baik. Ya. Namanya Jogja kita, Siap. dibuka aja, ada di aplikasinya Iya, iya, iya. Mas, untuk pengiriman. selain produksi tempe untuk apa? Dijadiin Misalnya? apa? Kalau dele kan ada susu kedelai, Iya. bisa ya. Sebenarnya koro pedang itu dulu diproduksi untuk produk abon, Bu. Oke. Boyolali, Solo Tigo. Itu abonnya tanpa koro pedang nggak akan crispy, nggak akan bagus. Oh, Oke. gitu. Itu Ya, ya, ya. untuk abon sebenarnya. Oke, tapi ini diinovasi. Iya, proses dari koro ke tempe itu 5 hari Oh, oke. untuk Baik, menghilangkan difermen- HCN-nya ya. Oh, gitu. HCN-nya Tetap aja tinggi. proses kimianya ya. Kalau tempe ini bertahan berapa lama nih Mas? Itu di luar tanpa di kulkas 4 hari 5 hari bisa. 4 hari masih bisa Atau ya? Di kulkas lebih. Nah, semangit sidik ya Iya. campuran ya. Nah. Ini Kita saya pernah baru goseng, nyoba ya. tapi belum saya lempar ke pasar. Saya bikin terasi, Bu, terasi dari koro pedang itu. Oh, oke. Jangan dilempar, Pak, dijual, Pak. Iya. Saya pinjam istilah ini. Iya. Iya, iya, iya. Terasi dari koro. Iya. Dari Koro ya. Oke. Ya. Mungkin saya di si Bakul sudah tergabung ya. Oh, sudah Tapi bergabung. waktu ini apa namanya Ekoprint saya yang tergabung. Oh, ini belum. Belum. Oh, berarti Ini harus biar Jogja digabungkan. kitanya nanti free Mas. kalau Iya. dikurasi. Oke, baik. Ada yang ingin disampaikan mungkin kepada Pak Bambang atau kepada Pak Wisnu? Ke Pak Bambang mungkin untuk lebih dekat sampaikan ke Dewan untuk mungkin memasyarakatkan koro lagi daripada apa namanya tidak bermanfaat di tempat lain. Selama ini kami kesulitan di Yogyakarta cari bahan, kami terpaksa ambil di Bondowoso Oke. karena di sekitar sini tidak Masih ada. sulit yang Masih sulit. menanam ya. Di Oke. sini pengrajin juga banyak, Bu. Iya. Setiap kota ada nih. Dari DIY ini kami Iya, punya persatuan. Iya. Nggih. Untuk Koro Pedang Nggih, ya. Untuk koro pedangnya. Oke. Baik. Kalau Ya. untuk Pak Wisnu? untuk Pak Wisnu ini aja untuk dibantu. Misalnya kalau ada anak mahasiswa magang atau apa, silahkan bisa hubungi kami untuk kami Diarahkan latih, ya? untuk arahkan di pengolahan dan Koro. mungkin pemasarannya juga. Oke, baik. Nggih. Siap. Itu sama dengan jagung, Pak. Bukan, Pak. Bukan, lokal itu. Lokal asli, Pak. Bukan, Pak. Koro Bukan pedang. bungu. Koro ya. Panjang Koro bentuk. pedang ya. Iya. Iya. Oke. Mungkin di tempat lain namanya koro begok, koro bagong, koro bedok, koro mantri, koro loke. Banyak sekali namanya setiap daerah. Terakhir karaoke. Iya. Nggih. Iya. Mirip benguk memang. Ya. Oke. Tapi manfaat lebih di ini. Nah, dibikin narasinya tuh bisa Nggih. tuh. Nanti Iya. konsultasi sama Mas Gosong. Sudah kami narasikan kalau kami iklan. Oke, Iya, baik. Mungkin Jeh. nanti bisa dengan Mas Irwan, saya mohon dibantu untuk Iya. lebih dikenal di masyarakat. Dinarasikan ya. Terima kasih. Sebelumnya matur nuwun. Yeay. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Pak Kusno, monggo Pak Bambang bisa langsung diapresiasi. Tepuk tangan tuh Pak Kusno. Iya. Monggo Pak Bambang. Ah, ini.
Ada yang kreatif juga nih dari Wonosari. Gimana dengan terima kasih koro? Pak Kusno dari Pulutan ya. Terima kasih walaupun saya pakai masker masih dikenali. Terima kasih. Jadi memang Pulutan ini termasuk desa kreatif. Tadi waktu saya datang ke sini melihat yang disampaikan Mas Irwan ini, wah memang wong Gunung Kidul ini perlu nyontoh Piai Bantul ini ben kreatif. Tapi setelah Mas Kono maju ternyata Gunung Kidul yang kreatif juga ada nih Pak. Berarti sebetulnya kreator-kreator dan inovator ini tumbuh di mana-mana dan di Gunung Kidul salah satunya adalah Mas Kusno untuk dari Pulutan. Tepuk tangan untuk Mas Kusno ya. Nah, sekarang hubungannya dengan kreativitas dan inovasi ini akan berkembang lebih lanjut atau tidak saya kira tergantung dari kita-kita semua. Tapi yang saya takutkan Nono Mas Irwan itu langsung diambil alih kok kreatifnya jadi hilang. Kalau kelihatannya kreatifnya lebih luar biasa Mas Irwan ini mantan EO jauh lebih cepat kreatifnya dibanding asli dari dari petani tadi. Tapi yang jelas hubungannya dengan bahan baku yang dirasa masih kurang. Ini sebetulnya tanaman pagar atau tanaman yang bisa dibuat kebun nih Mas? Oh dua-dua. Kalau dilihat dari karakternya ini termasuk tanaman pagar awal-awalnya, tapi ini kelihatannya bisa dibudayakan secara massal. Nah, saya kira kalau hubungannya dengan pembudayaan ini saya kira nanti bisa lewat dinas pertanian baik itu kabupaten atau provinsi. Sehingga nanti pikiran masyarakat bukan hanya sekarang beralih ke porang tidak, tetapi juga salah satunya beralih ke koro ini sehingga nanti bahan bakunya melimpah. Dan sekali lagi seperti yang Mas Iwan tadi, bagaimana masyarakat ini ternyata tidak tergantung dari tempe dari kedelai saja. Koro pun bisa. Tapi koro pun ternyata ditinjau dari sisi ilmiah nutrisinya proteinnya ora kalah kecil dan ternyata luar biasa. Jadi saya kira masukan dari Mas Kusno ini saya kira nanti untuk tindak lanjutnya mudah, dan hubungannya dengan dewan itu nanti kalau hubungannya dengan pemasaran dan sebagainya di dinas koperasi bisa, tapi kalau di hubungannya dengan dinas pertanian nanti juga akan kami sampaikan. Jadi kalau kita memberi masukan kepada dinas tetap dan masukan itu berawal dari model sarasehan gini, saya kira jauh lebih diperhatikan ya, Pak, daripada mungkin sifatnya masukan yang sifatnya pribadi-pribadi. Mungkin demikian Pak Kusno yang dapat kami sampaikan. Secara teknis nanti akan diolah lebih lanjut bagaimana kabupaten merespon, bagaimana provinsi merespon, dan seperti yang dikatakan Pak Kabid dan Mas Irwan tadi bahwa anggaran kita sebetulnya terbatas, tetapi walaupun terbatas kita bisa bagi-bagi sehingga masing-masing elemen dari UNKM ini bisa terperhatikan. Oke, mungkin demikian. Baik. Terima kasih Pak Bambang. Mas Irwan kira-kira bisa di-create seperti apa koro ini? Wah, begitu lihat tadi Pak Kusno berbicara, beliau itu udah matanya ke sana, udah mikirnya kemana-mana nih. Saya tadi melihatnya pada proteinnya 36%. Itu luar biasa. Pedangnya diganti Pak, golok. Koro golok lah misalnya gitu. Ya? Nah, samurai kan Jepang gitu. Tapi keren, istilahnya proteinnya yang luar biasa. Yang ini belum tahu ya, belum banyak orang karena dari segi medis itu istilahnya dari segi laboratorium kalau udah muncul bahwa benar-benar koro itu kandungannya seperti kedelai. Bahkan melebihi kedelai itu tempe hangus. Tetapi tinggal tadi yang saya pernah sampaikan adalah hulunya. Kita harus mencari hulunya. Sing nandur sopo, kan seperti itu. Atau kita harus nanam sendiri atau bagaimana. Nah itu yang harus diperhatikan. Tapi ini luar biasa. Jadi memang akan bisa menjadi ciri khas. Ciri, istilahnya saya juga baru dengar tempe koro. Tapi besok Pak, nanti ada sesuatu yang harus saya. Ini khusus untuk bisnis dewe. Kerjasama. Pak Bambang bilang kerjasama loh. Sinergi Pak, sekarang zamannya sinergi harus bersinergi. Oh sudah jadi, ini dari tempe koro itu tadi ya. Tuh, siap ini nanti. Oke, kita closing aja yuk. Itu contohnya ya. Ciri-ciri sama ya. Ya, ciri-cirinya juga sama, nggak ada yang tahu kalau itu koro ya. Oke, baik Pak Wisnu, sebagai closing statement apa yang sudah kita obrolkan hari ini di Sarasehan Sibakul, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak? Hari ini saya senang sekali. Senang banget. Tokoh seperti
Mas Kusno dengan Mas Irwan ini harus berkolaborasi. Oke. Karena sekarang sudah tidak saatnya lagi kita daya saing. Sekarang kita harus daya saling, bergandengan tangan. Ini yang terpenting. Karena wis ke depan wis ora zamane sikut-sikutan. Kita bermitra, berkolaborasi, dan UMKM ke depan harus punya jiwa seperti itu. Siap. Ya, Terima kasih Pak Wisnu. Ya. Oke, nah sebelum kita pamit, karena jiwa UKM-nya tadi sudah disampaikan semua bahwa ternyata ini ada 2 orang termasuk juga Bu Irma ini. Ya. Jiwa marketingnya kalau Bu Irma ya. Nah, oke, satu lagi ya semangatnya sebelum kita closing ya. UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Terima kasih Bapak dan Ibu, tepuk tangan untuk kita semua yang semangat hari ini. Om Dibio kita harus pamit, matur nuwun Pak Bambang, Pak Wisnu dan juga Mas Irwan untuk informasinya dan tipsnya dan triknya. Kita harus pamit karena keterbatasan waktu. Nanti setelah ini kalau misalnya Bapak Ibu masih ingin ngobrol lagi dengan narasumber kami, boleh monggo dipersilakan ya sambil menikmati tempe. Betul Vira. Oke, kami pamit dulu. Saya Vira Maya. Saya Debio Primus. Mohon undur diri. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.